Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila. Salam. Halo Sobat Civic Podcast semua, kembali lagi pada edisi podcast kita hari ini, tentu dengan tidak kalah menarik dengan edisi-edisi podcast kita sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas satu permasalahan yang ini adalah bagian dari dampak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang bukan hanya memberikan dampak positif, tapi juga bisa mendatangkan dampak negatif jika itu tidak kita kelola dengan baik. Apa dampak negatif itu? Itulah yang akan kita bahas pada hari ini dengan narasumber kita yang luar biasa dengan penuh semangat. Sudah hadir di ruangan kita pada hari ini. Beliau adalah dosen dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Beliau adalah Bapak Dedi Arinegoro MPD. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sama seperti teman-teman semuanya, mahasiswa semuanya yang mungkin menyaksikan podcast kita hari ini ya. Pastinya juga berharap kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Nah, hari ini kami dalam keadaan semangat dan pastinya kawan-kawan Civic Sobat Podcast semua menonton edisi ini dengan semangat juga karena ada banyak sekali ilmu yang akan kita tularkan pada hari ini. Pasti. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi Pak di pengantar bahwa teknologi informasi komunikasi juga membawa dampak yang cukup negatif dalam perkembangannya. Salah satunya adalah bagaimana perilaku anak-anak remaja hari ini yang menggunakan media sosial itu ke arah yang buruk. Kita kenal itu dengan istilah cyberbullying. Cyberbullying, betul. Keren sekali namanya, tapi kita yakin ini bukan satu tindakan yang keren sekali begitu Pak. Iya, betul. Oke, sebelumnya kita sapa dulu nih ya teman-teman yang mungkin sekarang bergabung dengan satu pantun terlebih dahulu karena nggak afdol edisi hari ini tidak dengan pantun untuk teman-teman dan mahasiswa semuanya nih ya kan. Membeli ikan di pasar Plehari, cakep. Masak beramian lawan tetangga, cakep. Civic Podcast hadir kembali menyapa mahasiswa semuanya. Luar biasa sekali. Sayangnya tidak bisa berbalas pantun nih Pak. Nanti harus dibalas pantun di edisi-edisi berikutnya pastinya ya kan. Di edisi berikutnya tunggukan pantun dari kalian. Jadi senang banget hari ini bisa diundang kembali dan setelah sekian lama ya akhirnya edisi podcast Civic Podcast ini hadir lagi untuk mahasiswa semuanya, untuk teman-teman semuanya yang menyaksikan hari ini. Ini satu apresiasi dulu nih untuk Kamil dan teman-teman semuanya ya. Keren banget. Nah, apalagi tema hari ini itu adalah tema yang banyak banget tanpa kita sadar ternyata kita juga mungkin bisa menjadi bagian di dalamnya gitu ya. Betul. Yaitu cyberbullying. Kita mungkin yang paling akrab dengan kita adalah tindakan-tindakan kriminal, tindakan lawan hukum ya, tapi bedanya kalau cyberbullying ini lebih kepada bagaimana mereka menggunakan alat-alat teknologi yang seharusnya itu bisa diarahkan ke kebaikan atau hal yang berdampak positif, tapi ternyata semakin ke sini ya semakin gitu ya, semakin menjadi-jadi gitu. Jadi ternyata kejahatan itu tidak hanya dialami oleh kita itu dalam posisi atau dalam bentuk secara langsung kontak fisik dan lain sebagainya, tetapi juga bisa dialami oleh setiap orang itu dengan menggunakan kemajuan teknologi gitu. Dan tahu nggak kira-kira data terbaru, bahkan ada sebuah penelitian itu yang merilis bahwa dari sekian pengguna media sosial itu ada sekitar 54% sampai 56% itu mereka pernah mengalami cyberbullying. Ini angka yang lebih dari separuh kan berarti kan? Angka yang lebih separuh. Nah juga mungkin ada salah satu data juga yang baru saya temukan itu menyebutkan bahwa ini dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang juga bekerja sama dengan UNICEF. Ini melakukan sebuah riset ya, melakukan sebuah studi gitu penggunaan internet di kalangan anak-anak dan remaja di Indonesia. Apa yang terjadi atau data temuan apa nih dari riset itu? Ternyata sebagian besar aksi cyberbullying atau kejahatan bullying menggunakan teknologi ya itu ternyata paling banyak itu dialami oleh remaja dan anak-anak. Ini merupakan data yang valid dan cukup mencengangkan ya di antara sekian banyak temuan yang ada di lingkungan kita gitu, Kamil. Iya Pak, melihat angka tadi itu luar biasa sangat besar sekali. Iya, sangat besar. Mereka ini dari remaja hari ini yang nanti 2045 mereka yang akan menjadi tangguk pimpinan di negeri ini. Ya, betul.
karena mereka adalah yang akan mengisi nanti generasi. Iya, benar, pasti. Iya. Ada juga nih satu data juga, Kamil. Mungkin juga teman-teman sekalian juga sekarang yang pegang HP bisa ikut browsing, karena Bapak yakin banget mahasiswa semuanya, teman-teman semuanya sekarang udah akrab dengan teknologi, termasuk penggunaan gawai atau gadgetnya masing-masing, bahwa sangat sedikit media di internet itu yang menyebutkan bahwa Indonesia itu aman dari ancaman cyberbullying. Buktinya apa? Indonesia itu selalu ditempatkan sebagai negara yang masuk dalam 10 besar pengguna internet dan juga pengguna sosial media terbesar di dunia. Ya, jadi masuk 10 besar dia ya. Posisi pertama ada beberapa negara yang lain seperti Filipina dan lain sebagainya. Ini juga seperti Kamil tadi sampaikan di awal, bisa jadi kemajuan teknologi itu berdampak positif, bisa jadi juga negatif gitu ya. Malah justru banyak sekarang kejahatan-kejahatan itu yang dilakukan itu menggunakan teknologi sebagai sarananya gitu. Kamil. Kira-kira nih Pak, dari sudut pandang Bapak sebagai seorang pendidik, seorang akademisi, kenapa itu bisa terjadi di dunia kita hari ini Pak? Oke, yang pertama adalah ternyata kita tidak bisa menutup mata ya kan, bahwa kemajuan teknologi ini tetap harus kita lakukan gitu ya, kita bersamai, karena sedikit banyak ada juga posisi-posisi penting atau posisi-posisi strategis teknologi untuk mempermudah kita mendapatkan informasi, ilmu pengetahuan, jejaring dan lain sebagainya gitu. Tapi dari banyaknya akses yang kita dapatkan gitu ya dari teman-teman semuanya, ternyata lebih kepada bagaimana moral kita itu bisa menjadi filter. Kita apalagi anak-anak PPKN ya pasti belajar juga tentang nilai-nilai Pancasila. Bahwa nilai-nilai Pancasila itu menjadi satu nilai yang sangat penting untuk memfilter atau menyaring hal-hal yang masuk gitu ya. Apalagi melalui internet, teknologi itu banyak sekali gitu, banyak banget gitu. Banyak banget akses yang kita bisa dapatkan. Artinya ketika benteng kita tidak kuat atau benteng kita tipis, mudah dijebol oleh banyak nilai lain yang kemudian menjadikan kita termotivasi untuk melakukan cyberbully gitu. Jadi lebih kepada apa salah satu faktornya yaitu rendahnya moral dan bagaimana tidak kurang dipahaminya nilai-nilai Pancasila yang selama ini sudah digaungkan dari kita di keluarga, dari kita mengenal dunia sampai kita di perguruan tinggi saat ini selalu dikenalkan gitu, Kamil. Iya, berarti karena kita benteng kita yang belum kokoh Pak ya, akhirnya kita mudah untuk menyerang orang lain yang bahkan bisa saja itu orang yang tidak kita kenal Pak. Iya, betul. Ya, sosial yang luar biasa pakai hari ini Pak ya. Betul. Kalau kita kaitkan dengan pendidikan moral Pak, biasakan moral ini diajarkan dengan mulai dari lingkungan pendidikan keluarga tentunya Pak ya, kemudian ke lingkungan pendidikan sekolah. Kira-kira di mana Pak letak kelemahan moral kita? Apakah ada yang salah dengan pendidikan moral kita? Sebenarnya ada banyak sekali pihak atau faktor ataupun lingkungan yang berpengaruh sebenarnya dalam pembentukan moral kalau kita bicara moral. Karena moral itu pertama kali diajarkan itu bukan oleh sekolah sebenarnya, tetapi lingkungan keluarga, masyarakat itu juga perlu menebalkan perannya ya dalam konteks ini untuk menggaungkan atau membumikan moral gitu. Nah, sehingga sebenarnya apakah ada yang salah? Satu hal yang kita harus garis bawahi adalah sinergi antara beberapa pihak itu harus ditegaskan kembali. Ketika anak kita atau adik-adik kita atau bahkan kita ya yang sekarang ini belajar di bangku kuliah, ketika di perkuliahan kita udah dengar nih dari apa yang sudah disampaikan dosen-dosen kita, atau mungkin kita langsung praktik nih di lingkungan kampus dan lain sebagainya. Pada akhirnya kita kan pulang ya, entah kita pulang ke kos, mungkin kita pulang ke rumah, itu kan kita ketemu dengan keluarga kita atau teman-teman kita. Nah, seberapa mampu mereka juga ikut serta dalam pembentukan moral gitu. Contoh paling kecil saja di dalam kehidupan keluarga gitu ya. Kemudian kita diarahkan untuk, nah kalau sudah menjelang maghrib misalkan jangan tidur, misalnya itu hal yang sangat simpel ya sebenarnya ya. Atau udah jam 11 kalau misalkan kita izin untuk keluar jangan terlalu malam pulangnya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah larangan, tapi di sisi lain juga dia adalah pembentukan moral, bagaimana kita harus memposisikan diri di tengah masyarakat dan bagaimana kita harus memposisikan diri di tengah keluarga. Nah, itu tidak boleh terputus sebenarnya. Ketika dari rumah atau dari kamar kos kita keluar, kita kan ketemu sama orang-orang yang lain ya, Kamil ya. Betul. Masyarakat, mungkin juga
bahkan acil-acil mungkin ya yang berjualan dan lain sebagainya, cara kita untuk berkata-kata dengan mereka pun itu juga harus dibiasakan dengan hal yang baik gitu. Artinya dari setiap lingkungan itu tidak terputus nih Kamil. Jadi tetap harus bersinergi dan lain sebagainya. Baru ketika kita kaitkan dengan persekolahan atau perkampusan gitu ya, kita punya standar tertentu. Apalagi nih teman-teman mungkin mahasiswa semuanya juga dari prodi PPKN kan ya, pastinya juga mempelajari tentang hal itu dan bahkan nanti akan mengajarkan ke adik-adiknya, ke anak-anak didiknya gitu ya. Kita harus menjadi orang yang satu bisa diteladani terlebih dahulu. Ada dulu dosen bapak dulu pernah mengatakan bahwa keteladanan itu adalah kurikulum tersembunyi. Jadi meskipun tidak tertulis, tetapi kita harus berusaha menjadi teladan untuk siapapun itu. Meskipun nanti kita bakal dibilang, oh so alim, oh so apa dan lain sebagainya. Tapi intinya sebenarnya kita bisa istilahnya itu memulai dari diri kita untuk dalam tanda kutip berbuat baik ya, untuk bisa menginspirasi sesama, untuk bisa menjadi teladan sesama. Baru hal-hal lain seperti kita akan menceritakan bagaimana kita bersikap dan lain sebagainya itu bisa kita ajarkan ke anak-anak didik kita, sehingga sekolah, persekolahan, masyarakat, keluarga itu jadi satu kesatuan sistem yang tidak boleh terputus untuk pembentukan moral itu. Betul sekali. Saya juga sepakat gitu Pak. Kalau kita melihat hari ini kita tuh merasa seolah-olah pendidikan karakter itu dilakukan ke sekolah semua. Ya, seolah-olah jadi super power gitu kan. Padahal kita melupakan 3 lingkungan Pak. Ada lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang tentu seperti sampaikan Bapak tadi harus bersinergi. Harus bersinergi. Betul. Karena guru juga manusia Pak ya. Betul. Iya. Apalagi siswanya itu lebih banyak menghabiskan waktu di lingkungan keluarga dan masyarakat. Iya, betul banget. Jadi ini harus diantisipasi juga ya Kamil ya. Betul Pak. Apalagi kalau kita kaitkan Pak ya dengan keteladanan yang Bapak sampaikan tadi, kita lihat hari ini kita merasa krisis keteladanan Pak. Yes. Khususnya pada masalah bagaimana kita ingin bijak dalam bermedia sosial. Siapa sih teladan kita dalam menggunakan media sosial? Itulah yang saya rasa kurang hari ini Pak. Gimana untuk menanggapi itu Pak? Oke, jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu nih, bahwa yang pertama yang perlu kita batasi istilahnya itu ada 2 hal nih. Ada satu kaitannya dengan siapa sih yang bisa kita teladani ketika kita mengakses sosial media. Itu kan sesuatu yang tidak bisa kita tolak ya. Bahkan di pembelajaran pun juga pernah melibatkan sosial media gitu, dan itu tidak apa-apa, tapi dampak buruknya harus kita antisipasi gitu. Nah, ada yang kedua nanti bahasanya itu tentang sebenarnya bagaimana seharusnya kita menggunakan sosial media. Yang pertama, menemukan dulu sosok nih, siapa sih sebenarnya yang patut kita jadikan teladan untuk bisa memulai untuk bermedia sosial yang bijak, yang sehat gitu ya. Pertama sebenarnya mungkin teman-teman setuju, mahasiswa setuju mungkin ya, bahwa di sosial media itu ada istilahnya algoritma ya, atau itu yang ketika kita sering mengakses sesuatu, klik like dan lain sebagainya, sesuatu pasti itu terus yang akan akan muncul terus menerus gitu, sehingga itu perlu kita antisipasi dari sekarang. Artinya ketika itu memang terus-terusan muncul ya, maka akseslah hal-hal yang baik gitu. Ya betul ya kan. Imbangi tubuh kita itu dengan asupan-asupan yang bergizi. Salah satunya dengan misalkan mendengarkan berita-berita yang baik. Mungkin kalau kita pengen mempertebal ilmu agama, kita banyak mendengarkan atau mengakses video-video dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Pembelajaran juga itu. Mau yang happy misalkan kita senang banget sama musik yang gitu, boleh juga, tapi jangan kemudian terlalu banyak ya, ataupun mengakses hal-hal yang negatif, karena itu nanti yang akan membuat kita kecanduan, dan yang akan terus muncul adalah itu, sehingga ketika hari lain kita nggak dapet konten itu, kita akan cari-cari gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti tadi yang disampaikan, tubuh itu kan kalau diberikan hal yang negatif akan negatif juga ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan asupan yang baik untuk diri kita dan pikiran kita gitu. Karena informasi-informasi yang buruk itu bisa jadi kita dapatkan dari terlalu banyak mengkonsumsi hal-hal yang buruk seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kitalah yang menentukan gitu. Iya, apa kita cari dari media sosial. Apakah kita mau yang positif atau yang negatif? Iya, benar.
Kemudian nih Pak, kalau kita lihat, saya kembali ke awal tadi Pak ya, ada angka 50% itu angka yang besar sekali Pak ya. Lebih dari separuh kan Wah, berarti. itu dan saya yakin itu pasti didominasi anak-anak muda hari ini kan Pak ya. Betul. Seperti yang saya singgung tadi, mereka akan menjadi pemimpin masa depan. Indonesia 2045 nantinya. Kira-kira Pak, kita sebagai seorang Bapak sebagai seorang tenaga pendidik dan kami kemudian nanti mungkin akan menjadi seorang tenaga pendidik juga, apa yang bisa kita lakukan untuk itu Pak? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk itu. Yang pertama adalah memastikan kita tidak menolak kemajuan teknologi, dan anak-anak kita pun juga tidak kita terapkan untuk menolak itu. Tetapi bagaimana caranya sebagai seorang pendidik dan calon pendidik ini untuk memberikan arah. Sebenarnya ini gunanya untuk apa sih gitu? Ini gunanya untuk apa dan apa saja yang bisa menguntungkan kita dari banyak sisi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memastikan bahwa kita boleh, ya guru sekarang itu jangan takut dengan kemajuan teknologi. Karena kalau kita takut dengan kemajuan teknologi, kita tenggelam. Jadi berinovasilah menggunakan kemajuan teknologi itu. Misal dengan sosial media gitu ya, kita bisa tulis itu dalam rencana pembelajaran kita. Kemudian kita bisa terapkan itu untuk anak didik kita. Selain satu, itu kan akrab ya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu akan menjadi hal yang menyenangkan gitu untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa ada korelasi atau ada hubungan antara media sosial yang kita alokasikan di kelas dengan materi kita. Sehingga pelaksanaan pembelajaran itu menjadi satu, menyenangkan, joyful learning ya kalau istilah kita. Kemudian enjoy di mereka, enjoy juga di guru, bagus juga untuk asupan pembelajaran buat mereka. Jadi boleh dimasukkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, jangan lupa sebagai seorang pendidik, siapapun kita, mau guru PPKN, mau guru matematika, mau guru biologi dan lain sebagainya, jangan lupa untuk disisipkan hal-hal positif atau istilahnya itu pengalaman-pengalaman positif yang bisa kita ceritakan, yang bisa kita berikan ke dalam kelas sehingga mereka punya hal positif atau nilai positif yang bisa mereka ambil. Seperti itu. Intinya kita sebagai seorang tenaga pendidik nantinya harus bisa bukan cuma memberikan pelajaran Pak, tapi bisa menjadi keteladanan. Mencari krisis keteladanan itulah yang harus kita timbulkan, harus kita tumbuhkan lagi hari ini. Iya, betul sekali. Kemudian Pak, kalau kita melihat tadi dengan angka yang cukup besar tadi, kalau kita nih, bagaimana sih Pak cara kita agar terhindar dari menjadi seorang korban cyberbullying gitu Pak? Karena itu pasti akan mengganggu, merusak mental seseorang ya Pak ya. Bagaimana itu kira-kira Pak? Oke. Pertama sebenarnya ini istilahnya itu berbagi pengalaman ya. Berbagi pengalaman. Audience atau ketika kita punya sosial media gitu ya. Itu kan salah satu tempat di mana kita bisa membagikan informasi atau sesuatu. Di sisi lain itu mungkin bisa menjadi celah bagi seseorang untuk bisa melakukan bully, melakukan kejahatan-kejahatan dalam bentuk dunia maya kepada kita. Jadi pastikan bahwa apa yang kita posting ya, apa yang kita posting, berhati-hatilah dengan apa yang kita posting. Sekarang itu mungkin dari sekarang itu sudah bergeser ya, dari yang sebelumnya itu mulutmu harimau, mungkin sekarang jadi apa istilahnya ya, jarimu harimau. Jadi apa yang kita klik, posting dan lain sebagainya itu akan menjadi celah bagi setiap orang itu untuk melakukan cyberbully. Kita melakukan atau memposting hal positif saja, mungkin seringkali kita temukan ada hal yang atau orang-orang yang tidak suka dengan itu. Betul. Apalagi kita memposting hal-hal negatif, pasti banyak banget orang-orang ataupun teman-teman kita yang juga tidak suka dengan itu. Dan mungkin bagi mereka yang istilahnya tidak tanggung-tanggung untuk melakukan bully terhadap pelaku sosial media, mereka akan sangat vulgar untuk dan mengata-ngatai dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita antisipasi. Sehingga yang pertama adalah berhati-hatilah dengan apa yang kita posting. Yang kedua adalah kalau misalkan kita bisa melakukan edukasi dengan teman-teman kita, maka teman-teman kita juga harus kita rangkul ya. Jadi bagaimana kita dalam pergaulan itu juga harus menimbulkan efek positif buat mereka, yang intinya adalah bagaimana cara mereka untuk bisa menanggapi ketika seseorang itu tidak suka kepada kita. Jadi berbijaksanalah kita ketika kita direspon negatif oleh seseorang. Kita harus melakukan istilahnya, satu, mawas diri. Yang kedua, bagaimana kita introspeksi apakah ada yang salah. Kalau memang tidak hanya kebencian seseorang saja, maka teruskan langkah baik itu ketika itu memang baik ya gitu. Jadi tidak usah terlalu banyak ditanggapi dengan terlalu
serius, overthinking gitu ya, sampai membuat kita sakit dan lain sebagainya. Tapi karena banyak sekali artis-artis mungkin ya, ataupun pelaku-pelaku media sosial itu yang mereka itu punya istilahnya itu sampai mereka mengurung diri, demotivasi, nggak punya motivasi dalam hidupnya itu gara-gara mereka itu terbuli di sosial media. Nah, maka salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah ketika itu baik, dan itu ketika kita ada teman-teman dekat juga merespon itu baik, bukan hal yang salah, maka lanjutkan itu. Tapi ketika ada yang merespon negatif, maka tidak usah terlalu istilahnya itu sangat mempressure benar diri kita, sehingga itu akan merusak diri kita juga gitu. Kemudian selanjutnya yang perlu kita sampaikan adalah sebagai orang yang dalam tanda kutip terpelajar ya, mungkin teman-teman semuanya juga pernah mendengar UU ITE ya, di mana beberapa pasalnya itu juga memberikan garis besar bahwa pelaku cyberbullying itu dalam perundang-undangan Indonesia itu masuk dalam sesuatu yang diatur. Artinya ketika melakukan pelanggaran terhadap itu pasti akan ada konsekuensi hukum yang akan dikenakan kepada orang tersebut. Sehingga dari kesadaran itu maka kita harus berhati-hati gitu ya, sebagai pelaku media sosial gitu. Iya, kalau kita lihat jawaban dari Bapak tadi, intinya kita harus mawas diri, Pak. Iya, betul. Karena kita bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan oversharing ibaratnya. Benar. Jangan oversharing juga, benar. Karena kalau kita sharing semua kehidupan kita, banyak sekali sebenarnya orang yang tidak suka dengan kita. Iya, benar. Nah, itulah kawan-kawan semua. Intinya kita harus bijak dalam menggunakan sosial media. Kita terlebih dahulu lah yang bisa memfilter diri kita, gitu Pak ya. Nah, kalau kita kaitkan Pak dengan cyberbullying ini, kita sekarang bukan cuma jadi warga negara biasa gitu Pak ya, tapi sudah masuk juga dicap sebagai warga negara digital gitu. Ya, betul. Artinya dengan kita tidak bisa menutup diri seperti yang Bapak sampaikan tadi dari adanya perkembangan teknologi Pak ya. Apa yang bisa kita siapkan Pak untuk bisa menyiapkan diri kita menjadi seorang warga negara digital yang tadi dengan ada banyak sekali informasi, ada begitu banyak sekali hal-hal bukan cuma yang positif. Yang positif pasti akan kita sambut gitu Pak ya. Yang hal-hal negatif yang ada dalam dunia digital. Kira-kira bagaimana itu Pak? Oke, ini relevan banget dengan buku yang diterbitkan oleh Mike Ribble. Itu yang salah satu hal yang digarisbawahi oleh yang bersangkutan itu adalah dalam sebagai warga negara digital, salah satu kompetensi yang harus dimiliki adalah digital ethic atau etika digital. Maka itu merupakan sebuah jawaban ya bagi saya pribadi gitu ya, bagi Bapak pribadi dan mungkin untuk mahasiswa sekalian, bahwa digital ethic itu merupakan satu hal atau satu nilai yang harus kita miliki. Karena kalau kita ngomongin pendapatnya Mike Ribble juga, ada digital access, kita kan tidak bisa ini ya, Bapak meyakini bahwa setiap orang itu bisa mengakses itu. Betul. Ya, bahkan anak-anak pun sekarang sudah banyak sekali yang kecanduan terhadap media sosial dan lain sebagainya. Maka sebenarnya yang penting dari pendapatnya Mike Ribble yang Bapak adaptasi dalam forum kita ini, diskusi kita ini adalah digital ethic. Bagaimana kita mempersiapkan etika kita dalam berdigital gitu. Yang pertama, sebagai Bapak setuju bahwa kita tidak sekedar menjadi warga Indonesia, tapi kita adalah warga global. Betul. Ya, kita adalah warga dunia yang tidak hanya kita terhubung dengan tetangga kita, tapi kita juga terhubung dengan masyarakat dunia. Artinya bisa jadi itu sebuah peluang, bisa jadi itu sebuah ancaman. Bagaimana kita bisa memperkenalkan dunia kita yang ada di Indonesia ini dengan di hadapan mereka, dan maka berhati-hati gitu, jangan sampai mengundang ketidaksukaan dan kemudian malah justru ada pergesekan dan lain sebagainya. Sehingga etika ini merupakan salah satu hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap generasi, baik itu Kamil dan teman-teman, adik-adik Kamil dan teman-teman, ataupun Bapak sendiri dan Bapak Ibu dosen yang lain pasti juga sedang berusaha untuk itu. Jadi bagaimana kita mempersiapkan etika yang baik untuk bisa menghadapi itu. Karena kuncinya itu ada di etika sebenarnya. Karena apa yang kita suka, apa yang kita akses itu, diri kita lah yang bisa mengontrol itu. Gitu ya. Apalagi bagi sekolah-sekolah atau kampus-kampus yang memperbolehkan mahasiswa atau siswanya itu menggunakan handphone. Itu kan nggak mungkin Bapak sebagai seorang dosen misalkan, ayo kumpulkan semuanya handphonenya dan lain sebagainya. Ada privacy yang harus tetap dijaga sebagai bagian dari umat manusia gitu ya. Setiap itu folder dan lain sebagainya itu adalah hak pemilik untuk bisa menyimpan itu, mengakses itu. Sehingga hal yang perlu kita
garis bawahi adalah ya digital ethic itu etika kita dalam bermedia sosial, karena bergantung pada kita sebenarnya peluang itu besar atau kecil untuk kita tersakiti di dalam sosial media, terbully di dalam sosial media itu sebenarnya kembali lagi ke kita ya, sebagai seberapa besar kita memberi peluang masyarakat untuk melakukan kejahatan kepada kita gitu. Intinya adalah bagaimana kita bisa menemukan etika dalam media sosial. Karena etika ini bukan cuma dalam dunia nyata kehidupan kita sehari-hari, tapi juga diperlukan dalam berdigital gitu Pak ya. Apalagi kita kaitkan salah satu profil pelajar Pancasila kan berkebinekaan global Pak ya. Harus kita punyai juga. Sebenarnya ada banyak sekali yang ingin kita bahas dalam podcast kali ini Pak, tapi karena waktu yang cukup terbatas betul ya. Nah, mungkin saya ingin menanyakan terakhir ini Pak, apa yang bisa Bapak pesankan untuk kita semua, khususnya kami sebagai generasi muda Pak? Berbicara tentang generasi muda, kita adalah warga global yang tidak bisa menolak kemajuan teknologi, tidak bisa menolak akses digital. Sehingga berhati-hatilah kita dalam bermedia sosial, berhati-hatilah kita dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai kita menjadi warga negara yang dikenal dengan warga negara yang kurang baik, kurang bijak dan lain sebagainya. Sejatinya kita, kalian, Kamil, Bapak, dan semua orang di dunia ini adalah bagian dari sejarah. Maka sebisa mungkin kita harus mencetak sejarah bagi minimal diri kita sendiri. Maka jadilah generasi ataupun orang-orang yang bisa mencetak sejarah baik. Karena hari ini ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau keburukan, kita akan mencetak diri kita menjadi seorang yang terkenal buruk. Tetapi ketika kita melakukan sebuah kebaikan, percayalah bahwa kita adalah orang-orang yang akan dikenal atau dikenang sebagai seseorang yang baik gitu. Oke, pilihlah jalan untuk dikenang sebagai orang yang baik Pak ya, karena jejak digital itu tidak akan pernah bisa tertutupi. Betul ya. Oke, sahabat Civic Podcast semua, sudah berada kita di ujung podcast kita pada hari ini. Nantikan edisi-edisi podcast kami selanjutnya yang tentu tidak kalah menarik dan tentu tidak kalah dalam sekali isi yang akan dibahasnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Deddy Ari Nugroho MPD atas kesempatan yang beliau luangkan pada waktu hari ini. Terima kasih, selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.